Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian sehat-sehat semua dan bahagia semua, dilancarin segala urusannya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini nggak pure unboxing sih ya teman-teman, cuman kita mau quick overview aja mainan baru nih, RC baru lagi. Ini memang lebih kecil dari si D90 yang kemarin saya punya yang MN model ini, tapi ini menarik teman-teman. Jadi gimana detailnya, apa sih kelebihannya dibandingin merek lain, dan segimana gedenya, juga apa aja fitur-fiturnya, nanti kita lihat bareng-bareng yuk. Sorry ya, ada suara helikopter kayaknya tuh, atau pesawat kecil gitulah, lagi terbang sekitaran sini, jadi agak kedengaran suaranya. Rignya tadi ini mobilnya dia, kita kesampingin dulu, kita lihat boxnya. Ini sebenarnya yang di dalam boxnya udah saya keluarin semua ya, jadi apa-apa aja yang kita dapat udah di luar semua. Kita lihat boxnya, ini Horizon Hobby yang ngeluarinnya ya, mereknya Axial. Ini SCX24, jadi SCX24 ini skalanya 1:24, kecil teman-teman, tapi performanya nggak sekecil ukurannya. Nah, ini bisa dilihat boxnya kayak gini dan ada harganya di situ ya. Apa sih yang bikin ini mahal? Mungkin selain biaya import dan pajaknya di negara kita tercinta ini juga, kalau nggak salah saya pernah lihat review orang, karena ini keluarnya udah cukup lama ya, cuman saya alhamdulillah baru beli sekarang gitu. Ini tuh dari sananya retail price-nya kalau nggak salah 120 sampai 130 dolar lah teman-teman. Dikonversi aja, mungkin jumlah konversiannya hasilnya ditambahin pajak masuk dan lain-lain. Nah, akhirnya ya sekitar 2,3 lah masuk sini ya. Di sininya sih 2,5. Ini tampilan depannya, jadi ada si yang saya kan beli warna kuning nih, tapi dia punya varian warna putih juga. Si RC ini bagusnya dia official license ya, ini dari Jeep, karena ini kan Jeep Wrangler GLU ya. Si RC itu bumpernya kalau nggak salah 1/24 scale electric 4-wheel drive, jadi skalanya 1:24 teman-teman. Di sini 2 year warranty ya, tapi nggak tahu kalau misalnya kita beli ini barangnya udah lama juga keluarnya dan belinya di sini, nggak klaimnya kemana nggak tahu juga saya. Ini bagian atas boxnya kurang lebih sama lah, Adventure Series Horizon Hobby yang ngeluarinnya SX24. Ini bagian sampingnya teman-teman, nah ada 2 kan, jadi ini tuh yang versi pertama. Kalau sekarang udah ada versi keduanya khusus yang GLU ini yang pakai remote Spectrum, tapi kurang lebih overall sama lah. Dia bedanya tuh cuman velgnya aja, bannya sama shocknya itu pakai oil shock yang saya tahu gitu ya. Kalian bisa lihat-lihat lah, browsing SCX24 yang baru pasti udah banyak kok di YouTube ya. Nah, ini yang warna kuning, ini yang si kuning ini yang saya punya. Ini yang warna putihnya, seperti kalian lihat yang di checklist, ini warna kuningnya kan, ready to run. Nah, ini includednya ya. Boxnya juga udah agak lama ini kayaknya. Ini includednya Axial 24 GHz. Nah, ini remote-nya kayak gini modelnya teman-teman. Ntar kita lihat lebih lanjut. Terus AS1 servonya di dalamnya yang buat belokinnya itu kan servo namanya.
ada USB charger. Sebentar, saya ambil dulu USB chargernya. USB chargernya itu modelnya kayak gini teman-teman. Nah, ini bisa dilihat BYNC 1062 USB LiPo charger ya. Ini ada speknya nih di belakang. Nah, inputnya 5 volt 2 ampere, outputnya 4.2 volt per cell 800 mAh ya. Max battery size-nya 2S, jadi dia support hanya untuk baterai 2S aja teman-teman. Nah, kita lanjut. Di sini ada axial AE6 ESC atau ESC and receiver combo, ini maksudnya. Jadi dia ESC sama receivernya ngegabung jadi satu ya, sama kayak yang MN. Ini USB charger yang tadi. Terus Dynamite 88 turn brush electric motor. Nah, ini dinamonya teman-teman, jadi 88 turn brush dia. Terus Dynamite 350 mAh, jadi baterainya ini 2S LiPo 7,4 volt 350 mAh. Emang kecil sih ya teman-teman, dan kita dapat 4 AA batteries for transmitter. Jadi di dalam package-nya juga udah termasuk ini teman-teman. Ini masih baru, itu belum saya buka. Dapat baterai buat si remote-nya ini. Nah, ini ada barcode-nya, made in China, lain-lain bla 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 ya. Ini dia bagian belakangnya dijelaskan lagi speknya teman-teman. Ada front end rail differentialnya, dia pakai worm gear, jadi bentukannya tuh kayak gini ya. Nah, ini gunanya kalau mobilnya lagi incline begini atau lagi nanjak begini ya, dia jadi ngunci gitu. Kalaupun dilepas si throttle-nya sama kita, nggak akan langsung turun begitu atau langsung meluncur gitu ya. Salah satu kegunaan yang saya tahunya itulah, tapi teknis selanjutnya saya kurang paham juga ya teman-teman. Nah, ini bentuk frame-nya ya, atau rangkanya. Di sini ditulisinnya just like di 110 scale SCX10, jadi sama persis kayak SCX10 ya, yang gedenya, yang 1/10-nya aksial ini. Jadi chassisnya si frame, si channel gitu namanya, bahannya steel, besi, pokoknya persis seperti yang 110-nya di sini ditulisinnya. Nah, ini katanya even at this small scale, the combination of coilover shocks with simulated reservoirs and durable plastic suspension links deliver the crawling performance you've known and expect from axial. Jadi meskipun skalanya kecil katanya ya, kombinasi coilover shock sama reservoir yang disimulasikan ini juga plastiknya yang kuat, katanya sih delivers, jadi ngasih performa crawling yang kurang lebih sama, kurang lebih yang kita harapin dari brand aksial lah ya. Kalau kalian yang penghobi RC pasti udah tahu lah aksial kualitasnya kayak apa ya. Lanjut, ini ada steel front end rail axle, tapi ini dalamannya ya, jadi si dalaman axle yang depan sama belakang itu udah steel dia. Dan ini gardannya, gambar gardannya ini teman-teman, dan ini gambar popelnya ya. Ya pasti kalau yang pemain itu udah pada ngerti lah ya. Ini tuh katanya boxnya tuh kena rembesan air hujan gitu, jadi memang agak damage ya, begitu nyampe udah begini gitu. Tapi good, karena si sellernya ngomong dulu sebelumnya, jadi saya nggak kaget nerima kondisi box kayak gini. Nggak masalah juga sih, karena yang kita pakai main bukan boxnya kan ya. Ini ada fotonya lagi, artworknya emang keren banget ya kalau aksial ini.
yang kuning nih, yang putih. Kalau kalian beli yang putih dapatnya gini, ada CRC, ada tulisannya gitu. Nah ini officially licensed by Nito. Nito ini bannya teman-teman, namanya kalau nggak salah jenisnya Nito apa ini ya? Bentar. Ini Nito Trail Grappler MT. Nah, itu dia bannya. Ini official license by Nito juga. KMC Wheels ini adalah velgnya teman-teman. Nah, bentuknya kayak gini, tapi ini masih plastik dan tidak beadlock ya teman-teman ya. Tapi kayaknya di lem ini ada, tuh kelihatan kan? Kayak ada lem-lemnya gitu. CRC, ini CRC yang saya bilang tadi nih, kayaknya ini apa? Bumpernya CRC. Kucing saya tuh si Leo namanya. Fox, mungkin Fox ini shocksnya ya, biasanya kan Fox itu shocks ya. Spicer, ini Spicer saya kurang tahu apaan. Kalau Curry ini biasanya Gardan deh, spesialis off-road mobil 1:1 kan Curry ya. Nah ini ada spesifikasinya di sini teman-teman. Panjangnya 7,8 inch atau 199,5 mm, jadi kurang lebih 19 cm ya, atau 20 cm kurang dikit lah. Widthnya 3.9 inch atau 100 mm ya, 10 sentian berarti ya lebarnya. Dari sini ke sini 10 cm, nggak tahu sampai atau enggak gitu ya. Tingginya, heightnya 4.2 atau 106,5 mm ya, kurang lebih sama 10,5 sentian lah. Wheelbase-nya 5.2 inch atau 133 mm. Nah berarti 13 sentian lah kurang lebih. Ground clearance-nya, jadi ground clearance itu jarak dari sini ke sini, kalau ini ya itu di 1.6 inch, jadi 27 mm atau 2,7 cm, pendek aja lah teman-teman ya, karena mobilnya juga kan kecil ya. Beratnya 0,22 kg, jadi ya karena ini kondisinya standar ya. Yang metal itu kan cuma gear dalamannya aja dan si frame-nya ini aja ya. Nanti kita buka dalamnya. Jadi otomatis mobil ini memang ringan teman-teman. Cuman dia agak sedikit top heavy ya, karena bodinya Jeep, jadi agak berat ke atas gitu. Mungkin ntar kalau misalnya pengen performanya baik, bisa teman-teman ganti velg yang lebih berat atau tambah brush knuckle atau brush axle diff cover dan lain-lain. Banyak kok aksesorisnya kalau axial ini, nggak usah khawatir teman-teman. Nah ini udah jelas ya di dalam boxnya apa saja, tuh lihat dusnya sampai kebuka begitu kena air. Nah ini yang kita dapat nih. Bentar kita buka aja ya. Bentar teman-teman, saya buka dulu ya. Oke, udah terbuka nih teman-teman ya. Jadi ini ada baterainya nih, tapi nggak tahu juga nih, kayaknya takutnya udah lama ya baterainya. Jadi kita put aside aja. Lihat kita dapat apa lagi. Oke, ini ada connector guide, jadi buat apa, baterai kali ya kayaknya. Connector guide ini ya, kalian kalau beli bisa dibaca aja. Jadi dynamite baterai setahun katanya warrantinya ya, itu nggak relate lah ya. Ini manualnya ya, keren ini tapi teman-teman, buku gitu bentuknya, meskipun dia nggak berwarna ya, cuman ini cukup detail lah. Tuh ada gambar-gambarnya juga, tuh ada berapa bahasa nih kayaknya ya. Oke, jadi ini bukunya. Ini kita dapat body clip cadangan. Oh takut hilang kali ya, karena memang body clipnya kecil banget tuh teman-teman.
Nah, cuma segini masa. Dan ini adalah link cadangan ini kayaknya ya. Jadi ada 4. Ini ada drive shaft cadangan juga. Mungkin kalau kayaknya ini beda deh panjangnya sama bawahannya nih. Nggak tahu juga ya. Masih bersih ya teman-teman. Tuh, dia shocknya meskipun ini tapi friction, nggak ada olinya sama kayak si MN. Kita juga dapat buat bongkar-bongkarnya ada kunci L ya. Ini ada juga kartu dari thanks for choosing Horizon Hobby. Oh ini ya, kayak ucapan terima kasih dan free cool brand swag katanya ya. Nggak tahu apaan ya. Oke, setelah itu ya remote-nya. Kita lihat dalaman mobilnya sekarang ya. Bentar, tapi kita lihat dulu detailnya aja. Nah, ini kayak gini mobilnya teman-teman. Kita lihat detailnya. Ini dia tampak sampingnya teman-teman. Jadi bannya kelihatan cukup agak gede ya dibandingin sama bodinya. Kalau saya lihat ini, karena dia license, di sini ada Rubicon dan Jeepnya ya. Ini stiker logo aksial dan ini ya striping aja. Karena bodinya ini Lexan, jadi detailnya nggak begitu keluar ya teman-teman. Tuh kucing saya juga iya katanya. Ini door handlesnya juga stiker teman-teman. Begitu juga ininya fuel capsnya. Warnanya kuning dan fendernya ini dicat hitam, tapi ini saya nggak tahu dicatnya dari luar atau dari dalam ini. Karena kalau Lexan ini ngecatnya kan dari dalam ya teman-teman. Nah ada stiker ini CRC bumper, KMC wheel sama Nitonya. Kita lihat bagian belakangnya. Ada SCX 24 tuh, ini lampunya aja. Ini nggak ada LED-nya ya teman-teman. Lampunya aja stiker nih. Tuh ini sama hinges belakangnya. Ini cover engselnya kalau nggak salah. Karena di dalam ini kan engsel dia nggak bukanya, jadi begitu tuh bodinya nanti kita buka. Tuh, ini pokoknya detailsnya stiker semua tapi cakep detailnya. Oh kayak gini. Sama sebelah sananya tadi ya. Di depannya juga tuh begini doang, nggak ada wipernya juga stiker, kacanya frame-nya stiker, kacanya transparan dan nggak ada interiornya teman-teman ya. Nah ini tadi body clip ya. Untuk ngebukanya, cara bukanya gini teman-teman, tarik, nah udah kan kelepas, habis begitu tinggal diangkat aja si bodinya. Nah kita lihat dalamnya ya. Nah, ini dalamnya begini. Ini adalah receiver dan ESC combo-nya tadi yang 2-in-1 itu ya. Nah yang disebut tadi AS1 servo ini untuk beloknya nih kan. Nah, ini shocknya yang tidak ada isi oilnya, tapi ini feel-nya enak loh teman-teman. Memang kayaknya beda ya. Kalau aksial build quality-nya memang lebih baik gitu ya dibanding ya brand-brand yang knock off gitu ya. Nah ini frame-nya ini besi ya teman-teman, yang si frame-nya ini. Nah ini dinamonya kecil banget teman-teman ya, kayak dinamo Tamiya ampere-amperan ya. Ini baterainya kita lihat. Lepas baterai gini aja, karena dia pakai kayak velcro strap gitu. Nah, tinggal ditarik aja, gampang kok. Nah ini dia baterainya, reaction 350 mAh 2S30C ya, kecil aja baterainya karena mobilnya juga kecil ya. Jadi kita kayaknya segini juga udah hampir setengah jam sampai 40 menitan kali ya mainnya. Tapi nggak tahu, ntar kita lihat aja realnya gimana. Buat video jalannya mungkin bakal saya bikin nanti aja, karena buat sekarang juga belum ada waktunya. Ini saya cuma pengen nunjukin aja.
Jadi baterainya tuh disimpan di sini, ada baterai-baterainya teman-teman. Nah, diikat pakai velcro ini. Ini adalah apa? Yang tadi yang nyambung yang hitam itu yang di belakang. Nah, ini dia bracket untuk penahan si engsel bodinya, karena bodinya cukup jatuh gitu aja gitu. Nah, apalagi ya, udah semua kayaknya. Dia ada lampu LED-nya tapi cuman di bumpernya aja. Ya begitulah detailnya kurang lebih. Ini kita pasang lagi aja baterainya ya. Simple aja teman-teman, masang baterainya juga gampang banget kan tuh. Jadi di cukup ditaruh terus diikat aja gitu, dia nggak akan kemana-mana kok, karena ini kecil juga kan baterainya. Dan ini remote-nya juga udah saya isi baterai, bukan yang bawaannya, karena takutnya baterainya udah lama jadi nggak kepake lama juga. Nah, kalau mau nyalain nih teman-teman, RC itu usahain dan biasain ya nyalainnya remote-nya dulu. Nah, remote-nya kayak gini kan, ini ada foam wheel-nya, enak banget, busa gitu, soft. AX4 2,4 GHz. Ini kalau nggak salah cuman 2 channel itu apa 3 channel ya. Controllernya ada di sini. Nah, ini fungsi remote-nya, dia ada channel 3 ternyata. Channel 3 ada buat reversing, ada normal dan reverse. Channel 1 itu kan throttle ya kalau saya nggak salah, gas. Ada low, medium, high, ada 3 kecepatan berarti teman-teman. Channel 1 berarti steering ya, karena ini ada steering trim buat ngelurusin atau misalnya mobilnya agak ke kanan ke kiri dikit. Ini ada bind buttonnya. Ini ada dual rate. Dual rate itu jadi nanti saya praktekin lah. Dual rate itu untuk nyeting berapa sudutnya teman-teman mau belok, misalnya mau kurang tajam nih beloknya atau ketajaman, bisa di setting dari dual rate ini. Jadi menurut saya remote-nya meskipun analog, dia cukup lengkap ya teman-teman fiturnya. Kita nyalain ya. Begitu nyala ada LED-nya warna merah. Nah, kalau remote-nya udah nyala, ini yang dari baterai ini colok ke sini nih, yang warna merah, plug yang warna merah ini. Dia nggak apa, jangan kebalik ya, kalau kebalik juga kayaknya nggak bisa masuk ya teman-teman. Nah, udah masuk kan, kita nyalain. Ini on off-nya ada di sini. Oh, lampunya langsung nyala kan. Tutup ya bodinya. Widih. Coba kita tes belok dulu. Lumayan lah servonya. Kita tes maju ya teman-teman. Ini ada suara angin gitunya dulu, ada windingnya, ESC-nya. Kita pasang dulu body clipnya teman-teman. Sebentar ya. Kalau masang body clipnya, ini kan ada lubangnya nih di sini nih. Tuh, kelihatan ya? Ada lubangnya kan? Nah, besi yang lurusnya ini masukin ke lubangnya dari sana. Oh, ini agak susah sih kalau saya sambil megang kamera gini ya. Tapi ya kurang lebih begitulah teman-teman. Bentar, gini bisa nih. Ini tekan, pastiin lurus aja mau lubangnya si klipnya. Repot ya. Bentar. Nah, begitu udah lurus sama lubangnya, tekan aja. Nah, udah ngunci, dia aman dong. Ya. Ini beloknya lumayan lah, servonya untuk servo bawaan mah kayaknya. Oh, speednya cukup lah. Nah, ini kita balikin sini. Ini saya belokin maksimal kan, tuh segini kan teman-teman sudutnya. Tuh segini kan. Kalau kita puter si dual rate-nya ini, misalnya kita tambahin ya, ini dual rate-nya, tambahin, dimentokin.
Oh, jadi jauh tuh. Cuman efeknya si bodinya jadi kayak ketarik gitu ya. Tapi ini cukup lah tuh, beloknya aman kan. Nah, oke, kita kalau misalnya kita matiin nggak, maksudnya dikurangin, kita lihat throw steernya gimana tuh. Maksimal segini teman-teman. Ini udah mentok tuh. Kita kurangin lagi ya, coba ya. Nih, tuh. Masa cuma segini, nggak bisa belok ini mah. Ya, kita set seperti biasa aja. Nah, segini cukup lah kalau buat saya. Tergantung kalian lah enaknya gimana. Oh, ya danging gitunya memang, tapi dia bisa apa? Majunya tuh pelan banget gitu teman-teman. Bentar kita tes, saya ambil barang lah buat obstacle-nya ya. Kita tes di meja aja pelan-pelan. Oke teman-teman, karena nggak banyak barang yang saya punya buat bikin obstacle, jadi kita asal aja lah ya. Yang penting ketahuan gitu performanya gimana. Nah, ini ada beberapa tumpuk buku, kita coba buat naikin apakah bisa atau enggak gitu. Yang saya suka dari micro crawler ini menurut saya karena dia mainnya bisa di mana aja kan teman-teman. Jadi nggak harus selalu outdoor ya. Kalau kita main di dalam ruangan juga, karena dia ukurannya kecil kan, nggak makan tempat gitu ya, dan aman aja gitu. Oh, ini dia pelan-pelan ngerayap naik bisa loh. Meskipun bannya masih standar dan lain-lain, elektroniknya juga kan standar ya. Coba kita turunin ke sana. Ini kayaknya throw steernya kurang dikit deh, dia beloknya kurang. Kita gedein dual rate-nya. Nah, oh kan jauh jadi lebih patah dia beloknya. Turun pelan-pelan. Oh, jadi cukup smooth ya teman-teman. Kita bawa balik lagi ke sini mobilnya. Ini cocok buat yang oh, dusnya juga bisa manjat dia, asik banget. Oh, lihat, bisa naik dia. Oke, kita bawa balik lagi ke sini mobilnya. Jadi buat kalau misalnya di luar hujan, terus kita ingin main RC gitu ya, karena kita biasa misalnya hobi yang gede gitu, ini bisa jadi alternatif juga. Sekarang kita coba naiknya ke arah sana ya teman-teman. Ini nyetirnya satu tangan tuh, pelan-pelan aja. Ntar kita bikin indoor course-nya seru kali ya. Oh, naik terus kan. Waduh, guling. Ini memang karena dia berat ke atas kan mobilnya. Jadi kita harus apa? Kalau nggak jago ngambil line, atau ya kita tambah pemberat lah ya. Tapi overall, menurut saya ini, menurut kalian gimana? Worth it nggak harganya? 2,3 sampai 2,5 jutaan lah ya buat mobil sekecil ini, tapi dengan brand Axial dan ya kemampuannya yang ya kita sama-sama tahu lah ya, brand Axial itu kayak gimana. Mereka udah lama lah ya di dunia roller dan trail trucks dan RC scale. Banyak juga kan teman-teman yang udah senior atau yang masih baru bahkan udah beli SCX10, pasti tahu lah ya rasanya gimana gitu. Karena mereka ini bukan brand yang asal-asalan gitu. Jadi begitu teman-teman. Menurut kalian
worth it nggak dengan harga segitu kita dapat RC 1/24 dengan segalanya yang udah ada di dalam boxnya, part-part cadangannya, juga brandnya Axial dengan segala ketersediaan part dan hop upsnya yang di pasaran cukup banyak menurut saya. Menurut kalian gimana? Worth it atau enggak? Komen di bawah. Dan menurut saya nyari-nyari gitu ya di tuh dia masih napak semua bannya tuh di ini artikulasinya kayak gini tuh. Dan saya nyari-nyari kayak di forum gitu dia para pemain RC gitu kan di Indonesia khususnya, kayaknya nggak begitu banyak ya yang main 1/24 ini, mungkin karena kurang menarik ya, karena kecil gitu kan, nggak seru mungkin, padahal mungkin bisa jadi opsi selain 1/18 atau 1/16 kayak WPL gitu ya. Mungkin ini bisa jadi opsi lain gitu yang lebih capable dan bisa di custom juga. Karena ini 1/24 mungkin kita bisa coba pakai body mockit ya teman-teman ya. Ntar mungkin kalau ada rezekinya saya coba beli nih mockit atau diecast malah yang 1/24 ya. Kita cobain karena kan jarang ya RC bodinya diecast gitu, berat kan lagian. Mungkin ntar bawahnya juga harus di-upgrade, tapi itu ntar lah ya. Buat sekarang saya cuman pengen ini berbagi ke kalian kalau ini New Edition to the Family juga, salah satu mainan barunya saya adalah ini si RC 1/24 yang memang kecil lah, tapi ini asik lah teman-teman. Terus si bannya memang nggak beadlocks ya, ntar kita cari velg beadlocksnya. Bannya juga kita ganti yang lebih soft lagi biar ngegrip dia. Kalau misalnya naiknya dia ada kayak ngelipat-ngelipatnya gitu kan, seru ya. Ini juga tapi udah bagus nih teman-teman menurut saya. Tampak bawahnya begini nih. Nah, standar aja. Ini axle depannya, ini axle belakangnya. Ya, menurut kalian gimana coba? Saya pengen tahu dengan harga segini, atau mending beli apa boleh lah, komen aja bebas, yang RC related yang enggak pun boleh. Dan ntar insya Allah saya sama istri bakal touring lagi teman-teman, tapi tipis-tipis aja. Kurang tahu juga videonya bakal tayang kapan, doain aja perjalanannya lancar, begitu juga buat kalian, semoga lancar-lancar terus urusannya, atau mau kemana ya semoga selamat sampai tujuan dan sampai balik lagi ke kota asal kalian. Sehat-sehat terus, jangan lupa bahagia teman-teman, bahagia itu penting karena ngaruh juga ke kesehatan ya. Komen dong, kalau yang belum subscribe boleh juga dibantuin biar kita makin banyak temennya. Mudah-mudahan konten beginian juga makin banyak ya, nggak cuman 1/24 aja RC-nya atau RC-RC lain. Ntar kita coba kalau kalian pengen lihat juga, atau misalnya Vespa related boleh, mau nanya apa aja silakan. Kalau saya bisa pasti saya jawab, atau misalnya mobil kayak atau road trip, biaya atau hotel, karena kita kan di channel ada macam-macam ya. Karena ini cuma karena hobi saya aja yang mau saya share ke kalian gitu, tapi overall kan biasanya yang saya share itu tentang servis motor, touring ya kan, kalau nggak review hotel atau destinasi gitu. Cuman karena kita belum terlalu banyak juga dan mulai channelnya juga baru-baru kan, nggak begitu lama, dan untuk konsistennya juga susah, makanya tolong dibantu lah, mudah-mudahan bisa lebih konsisten lagi kita. Makasih udah nonton, makasih udah ngeklik video ini. I'll see you guys in the next one. Bye bye.